nama saya Agustina Duanona dengan NPM 33200009. Semester 3A Program Studi Pendidikan Biologi. Sesuai dengan makalah yang saya buat yang berjudul Problematika Sarana dan Prasarana Sekolah di Daerah Pedesaan. Nah, di sini saya langsung masuk pada latar belakang. Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan dalam satu proses belajar yaitu sarana dan prasarana yang diperlukan. Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran tersebut, baik di sekolah-sekolah. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan dan pendayagunaan dan pengelolaannya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dewasa ini masih sering ditemukan banyak sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah-sekolah yang diterima sebagai bantuan baik dari pemerintah maupun masyarakat yang tidak optimal penggunaannya dan bahkan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya. Hal itu disebabkan antara lain oleh kurangnya kepedulian terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki, tidak adanya pengelolaan yang memadai. Untuk mengoptimalkan pengadaan, penginventarisan, pemanfaatan, perawatan, dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, diperlukan penyesuaian manajemen sarana dan prasarana. Hal itu terutama ditujukan untuk meningkatkan suatu mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah. Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut, maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional. Sarana berarti perlengkapan yang mendukung dan berhubungan langsung dengan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini apa saja kendala atau permasalahan sarana dan prasarana yang dihadapi oleh setiap sekolah yang ada di pedesaan. Banyak sekali sekolah atau peserta didik yang tidak bisa menikmati fasilitas sarana dan prasarana yang sama dengan peserta didik yang ada di kota. Hal seperti ini membuktikan bahwa pemerintah kurang memperhatikan fasilitas yang ada di daerah terpencil atau bagian pedesaan. Masalah tersebut biasanya dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya. Baik alokasi dana yang terhambat karena banyak sekali kasus penyalahgunaan dana sekolah yang seharusnya digunakan untuk membuat sarana dan prasarana malah digunakan untuk kepentingan oknum tertentu. Dan faktor lainnya adalah perawatan yang buruk bisa saja terjadi karena pihak sekolah tidak terlalu memperhatikan atau merawat sarana prasarana yang diberikan. Sikap acuh tak acuh dan tidak adanya pengawasan dari pemerintah membuat banyak fasilitas sekolah yang terbengkalai. Akibatnya para peserta didik tidak nyaman menggunakan fasilitas karena kondisi yang banyak mengalami kerusakan. Hal tersebut dapat menimbulkan beberapa dampak seperti rendahnya mutu output pendidikan. Artinya minimnya sarana ini menyebabkan generasi muda yang hanya mengandalkan teori tanpa adanya realisasi yang nyata dalam belajar atau praktik yang nyata dalam belajar. Mereka hanya belajar dengan angan-angan yang keluar dari realitas sesungguhnya. Kurang terpenuhi fasilitas pendidikan seperti kerusakan sekolah, laboratorium, dan lain-lain menimbulkan anak didik susah memahami pelajaran tersebut. Seperti ada beberapa contoh mata pelajaran seperti belajar biologi tentang jenis-jenis bakteri, tentunya kita pasti akan membutuhkan laboratorium agar mengetahui bentuk bakteri tersebut secara nyata dengan menggunakan mikroskop. Tetapi jika laboratorium dan perlengkapan tidak tersedia, rasanya kita akan kurang memahami jenis bakteri seperti apa jika hanya melihatnya melalui buku paket internet karena hanya bisa berangan-angan. Adapun terjadi kenakalan remaja, perilaku menyimpang, maksudnya di sini yaitu sarana pendidikan yang dimaksud
bukan hanya laboratorium, perpustakaan ataupun peralatan edukatif saja, tetapi juga sarana olahraga ataupun kesenian untuk mengekspresikan diri mereka. Pelajar saat ini tentunya membutuhkan ruang gerak dalam kematangan emosi, misalnya grup band, sepak bola, badminton, dan lain-lain. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, cenderung akan membuat perkumpulan yang menyalahi norma. Solusi yang harus dilakukan agar permasalahan sarana dan prasarana bisa diperbaiki, yaitu dengan terorganisasi koordinasinya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekaligus agar tidak terpusatnya komunikasi. Dengan adanya koordinasi tersebut, selanjutnya sarana dan prasarana harus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan output pendidikan. Tentunya kita harus meningkatkan harga, maksudnya adalah meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang meliputi sarana fisik, sarana non-fisik, dan dimanapun kita perlu memberikan solusi dalam mengatasi problematika sarana dan prasarana di sekolah pedesaan. Realitanya di daerah terpencil tidak memadai mengenai sarana prasarana pendidikan, termasuk sumber daya manusianya, sehingga memicu perkembangan pendidikan. Dalam hal ini banyak permasalahan timbul mengenai kurangnya sarana dan prasarana, seperti halnya fasilitas yang minim, yaitu dalam permasalahan utama di setiap pendidikan sekolah di Indonesia, terutama di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan. Dalam hal ini menimbulkan kurangnya kesenjangan mutu pendidikan tersebut. Maka banyak peserta didik yang berada di daerah-daerah terpencil atau daerah pedesaan, seperti halnya pendidikan di desa, tidak bisa menikmati kenyamanan dan kelengkapan fasilitas. Maka dari itu pemerintah perlu melakukan bantuan terhadap daerah-daerah terpencil tersebut agar pendidikan dapat berkembang dan melakukan bantuan terhadap seperti halnya pendidikan di desa tidak bisa seperti halnya pendidikan di desa tidak bisa menikmati kenyamanan dan kelengkapan fasilitas tersebut seperti peserta didik yang ada di kota. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan bantuan terhadap daerah terpencil tersebut. Dan kurangnya alokasi dana yang terhambat, yaitu dalam hal banyak penyalahgunaan dan dana administrasi sekolah, dan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal pendanaan, sehingga adanya penyalahgunaan dana dan menghambat proses pendidikan. Dalam hal ini pemerintah kurang tegas dalam menangani oknum-oknum yang melakukan penyelewengan dana. Dalam masalah di atas, seharusnya pendidikan yang ada di Indonesia, upaya yang dilakukan adalah pendidikan harus berjalan secara efektif dalam peningkatan pembelajaran, seperti halnya pengajaran yang baik sehingga mutu peserta didik lebih berkualitas, dan perlunya kejujuran dan rencana yang strategis terhadap manajemen keuangan pendidikan agar pendidikan saat ini teroptimal dan meningkatkan fasilitas dan bakat minat siswa didik menjadi lebih baik. Dan pemerintah perlu adanya peningkatan fasilitas yang ada di sekolah-sekolah pedesaan sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman atas adanya fasilitas yang memadai tersebut. Dan setiap pendidik itu wajib memiliki sarana seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar agar dapat menunjang proses pembelajaran yang teratur dan teroptimal. Apabila kelengkapan fasilitas di atas memadai dan pembelajaran yang teratur dan teroptimal, maka dapat dikelola dengan baik, prasarana berjalan dengan optimal sebaik mungkin. Sebaiknya juga pemerintah melakukan tindak lanjut mengenai oknum-oknum yang tidak menyampaikan wewenang dengan baik agar mereka dapat menyadari betapa pentingnya suatu pendidikan. Selanjutnya di sini ialah pengaruh sarana dan prasarana dalam peningkatan prestasi belajar siswa di pedesaan. Dalam suatu proses belajar mengajar, sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang suatu proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.
Seorang siswa dalam melakukan aktivitas belajar tentunya memerlukan adanya dorongan tertentu agar kegiatan belajar dapat menghasilkan prestasi belajar yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk dapat meningkatkan prestasi belajar siswa yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau secara maksimal, tentunya perlu diperhatikan berbagai faktor yang membangkitkan para siswa untuk belajar dengan efektif. Hal tersebut dapat ditingkatkan apabila ada sarana dan prasarana yang menunjang. Faktor sarana dan prasarana belajar dapat memanfaatkan dengan tepat dan seoptimal mungkin. Seperti halnya dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar, untuk mencapai tujuan dan hasil belajar yang optimal, siswa banyak terpengaruh oleh motif-motif yang berasal dari luar dirinya maupun yang berasal dari dalam dirinya, atau mungkin dapat terpengaruh secara bersamaan sesuai dengan situasi yang sedang berkembang. Dengan demikian, motivasi sangatlah penting, baik motivasi yang berasal dari dalam diri maupun motivasi yang berasal dari luar. Karena kedua-duanya, seperti halnya dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar, untuk mencapai tujuan dan suatu hasil belajar yang optimal, siswa sangat terpengaruh oleh motif-motif yang berasal dari luar maupun dalam diri siswa tersebut. Mungkin dapat terpengaruh secara bersamaan sesuai dengan situasi yang sedang berkembang. Dengan demikian, motivasi sangatlah penting, baik motivasi yang berasal dari dalam diri maupun motivasi yang berasal dari luar. Karena keduanya dapat menjadi pendorong untuk belajar dan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, aktivitas dalam belajarnya memberi kepuasan di akhir kegiatan belajarnya serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Optimalnya sarana dan prasarana di sekolah-sekolah pedesaan akan menjadi motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar siswa. Motivasi tersebut akan berpengaruh besar terhadap hasil prestasi belajar siswa. Siswa yang termotivasi akan lebih bersemangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dengan demikian, prestasi belajar siswa akan meningkat seiring termotivasinya siswa tersebut. Oleh karena itu, kelengkapan sarana dan prasarana akan berpengaruh besar terhadap motivasi siswa dan prestasi belajar siswa tersebut. Contohnya seperti sekolah-sekolah yang ada di kota yang mendapatkan fasilitas yang memadai seperti lab komputer, laboratorium IPA, serta sarana dan prasarana lainnya yang memadai, maka semakin meningkat kualitas belajar daripada siswa-siswa tersebut dan mampu membawa siswa tersebut meningkatkan kualitas belajar. Selain daripada itu, dapat membawa siswa-siswa untuk bersaing dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang sedang terjadi. Selain itu juga, sekolah-sekolah yang ada di pedesaan perlu mendapatkan perhatian lebih. Sebab di mana dapat kita lihat bahwa sekolah-sekolah di pedesaan memiliki kurangnya sarana dan prasarana, sehingga ini juga memicu menurunnya kualitas belajar daripada siswa-siswa yang ada di pedesaan tersebut. Keterampilan belajar siswa karena tidak adanya dukungan dari fasilitas yang ada atau kurangnya fasilitas. Jadi sekolah-sekolah yang ada di pedesaan perlu mendapatkan sarana dan prasarana yang sangat memadai sehingga tidak menghambat proses pembelajaran yang sedang terjadi dan dapat mencapai tujuan standar nasional pendidikan serta meningkatkan kualitas dan keterampilan daripada belajar siswa, dan agar siswa-siswa yang ada di desa pun mampu bersaing sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang ada, sehingga mereka pun tidak mengalami ketinggalan. Sekolah yang di pedesaan tidak mengalami ketinggalan dan mampu meningkatkan setiap proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya di sini yaitu kesimpulan. Dalam usaha pemerataan pendidikan diperlukan pengawasan yang serius oleh pemerintahan. Pengawasan tidak hanya di bidang anggaran pendidikan, tetapi dalam bidang mutu, sarana, dan prasarana pendidikan sangatlah bermanfaat dan berperan penting untuk menunjang kelancaran suatu proses pembelajaran, peningkatan terhadap prestasi belajar siswa,
ada di pedesaan atau pedalaman agar sekolah yang di pedesaan juga dapat merasakan fasilitas atau sarana dan prasarana yang sama seperti di bagian kota-kota, sehingga dapat meningkatkan kualitas keterampilan yang dimiliki siswa dan siswa-siswa mampu bersaing dengan perkembangan serta kemajuan teknologi yang ada, sehingga tidak ada ketinggalan bagi sekolah-sekolah yang ada di pedesaan. Karena meskipun kegiatan belajar mengajar sudah baik, namun minimnya suatu alat atau sarana dan prasarana pendidikan, maka hasil yang dicapai tidak akan sesempurna yang diharapkan dan tidak dapat mencapai tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Sekian.